Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kelas 1, 1A, 1B, 1C, dan 1D? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Hari ini Ibu akan ngasih materi terakhir di semester 2, yaitu tentang akhlak terpuji. Ya, yang pertama tentang akhlak terpuji, materi kita adalah tentang berkata yang baik atau berkata yang sopan. Ya, Allah memerintahkan kita agar selalu berkata yang baik kepada siapapun, terlebih terutama kepada orang tua, guru, keluarga, teman, saudara, dan siapa saja. Berkata yang baik itu termasuk perbuatan yang terpuji. Jadi kita harus selalu berkata yang baik, tidak boleh berkata yang jorok, tidak boleh berkata yang kasar, selalu berkata yang baik yang disukai orang. Apabila kita selalu berkata yang baik, kita akan mempunyai banyak teman, banyak yang suka kepada kita. Dan apabila kita selalu berkata yang tidak baik, kasar, jorok, banyak orang yang akan menjauhi kita, tidak menyukai kita, dan tidak mau berteman dengan kita. Nah, anak-anak, orang yang berkata baik itu insya Allah akan selalu mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan orang yang selalu berucap berkata yang kasar atau yang jorok itu akan mendapatkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita yang sangat baik untuk kita ikuti. Beliau selalu berkata yang baik kepada siapa saja, bahkan yang membenci Rasulullah pun beliau tetap berkata baik dan sopan. Bahkan dengan orang yang membenci beliau pun beliau selalu berkata yang baik dan sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. Nah, dari itu anak-anak, berkatalah yang baik, berkatalah yang sopan kepada siapa saja agar kita disukai banyak orang. Nah, yang kedua, akhlak terpuji adalah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Terutama kepada orang tua yang sudah melahirkan anak-anak, kalian harus patuh, taat apa yang mereka katakan, yang baik-baik harus kalian dengarkan. Anak-anak, jasa orang tua itu sangatlah besar. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Seorang ayah selalu mencari nafkah untuk kita, untuk anak-anak, dan seorang ibu selalu merawat, mendidik, membesarkan. Jadi kita harus selalu taat, selalu patuh kepada orang tua. Jadilah anak yang soleh-soleha, yang selalu mendengarkan apa kata orang tua. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, ketika kalian di sekolah, kita mempunyai orang tua juga, yaitu seorang guru. Nah, seorang guru telah mengajarkan kalian cara menulis, membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang diajarkan oleh guru-guru kita untuk anak-anak agar kalian menjadi pandai, cerdas. Nah, di sekolah kita harus taat kepada mereka, menghormati mereka. Apa yang mereka perintahkan dikerjakan, apa yang mereka larang jangan dikerjakan. Jika bertemu dengan guru, ucapkan salam, salim, berbicara yang sopan. Anak, ketika guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan baik agar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru bisa kalian cerna dengan baik dan bisa kalian pahami dengan baik. Jika kalian mendengarkan penjelasan guru ketika di dalam kelas dengan baik, insya Allah ilmu yang kalian dapatkan akan menjadi berkah dan insya Allah kalian akan pandai. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu bersyukur. Allah telah menganugerahkan banyak sekali nikmat kepada kita semua, terutama di saat seperti ini, di saat wabah
seperti ini ada di negara kita, di kota kita tercinta, kita harus tetap selalu bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Syukur adalah wujud terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan yaitu nikmat jasmani, rohani, dan rezeki. Nikmat jasmani berupa nikmat kesehatan badan, yaitu kita mempunyai mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara. Semua adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jadi kita harus selalu banyak bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang kedua yaitu nikmat rohani. Nikmat rohani misalnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat akal pikiran. Nah, itu semua adalah karunia yang Allah berikan. Sampai saat ini anak-anak tetap berpegang teguh dengan agama Islam, beriman, yakin adanya Allah itu adalah suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Allah juga memberikan kita nikmat rezeki berupa harta benda. Nah, jadi anak-anak harus selalu pandai bersyukur ya, berapapun yang orang tua berikan, apapun makanan yang orang tua hidangkan, disyukuri. Mungkin masih banyak di luar sana yang jauh lebih di bawah kita saat ini. Kita harus banyak-banyak bersyukur, masih bisa makan, masih sehat, masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu berterima kasih. Jadi berterima kasih kepada teman, saudara pun itu termasuk orang yang bersyukur. Jadilah orang yang selalu bersyukur agar hidup kita selalu tenang. Jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Yang keempat, akhlak terpujinya adalah pemaaf. Nah, anak-anak biasa kan kalau di kelas kalian sering ada yang kelahi, ada yang ganggu teman, ada yang ngolok teman. Siapa yang diolokin, siapa yang dijahilin sama temennya, kalian harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang pemaaf adalah orang yang baik ya. Orang pemaaf bukan termasuk kalah, tapi orang pemaaf adalah orang yang baik. Nah, orang yang pemaaf juga termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi jika ada teman melakukan kesalahan jangan dibalas, ya. Kita harus memaafkan, tidak perlu dibalas, tidak perlu diolok kembali atau tidak perlu dijahilin lagi. Cukup memaafkan, diam, karena orang yang terbaik adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, Rasulullah adalah orang yang paling pemaaf. Nah, bagaimana sih caranya membiasakan diri agar menjadi orang yang pemaaf? Yaitu tidak boleh marah, tidak boleh emosi, dan tidak boleh mengingat kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, akhlak terpuji yang kelima adalah jujur ya. Jujur. J-U-J-U-R, jujur. Jujur yaitu berkata apa adanya ya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam berkata, tidak boleh berbohong. Orang yang jujur adalah orang yang selalu berkata yang benar. Anak-anak, kalian tahu enggak kenapa Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin? Ya, Al-Amin itu artinya dapat dipercaya, karena Rasulullah adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Siapapun yang memberikan amanah kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah jalankan dengan baik. Nah, anak-anak, apabila kalian ingin dapat dipercaya oleh orang lain, apabila diberi amanah, jalankan dengan baik. Apa sih amanah itu, Bu? Amanah itu yaitu menyampaikannya. Misalkan Bu Mei, Bu Dewi, Bu Tuti atau Bu Juhei menyampaikan kepada kalian, ayo anak-anak kita berbaris di lapangan. Nah, siapa yang mendengarkan atau siapa yang diberi amanah itu untuk menyampaikan, datang ke kelas sampaikan, ayo teman-teman kita sudah waktunya baris di lapangan. Nah, itu adalah orang yang menyampaikan amanah.
Nah, anak-anak, anak yang jujur akan disayang Allah, disayang orang tua, disayang guru, disayang keluarga, dan banyak mempunyai teman karena semua orang itu suka orang yang jujur. Kalau kita sekali saja berbohong, orang sudah sulit untuk percaya kepada kita. Nah, yang terakhir yaitu atau yang keenam, percaya diri. Anak-anak, kita harus selalu percaya diri dalam hal yang baik, ya. Percaya diri bukan berarti sombong. Percaya diri misalkan anak-anak yakin walaupun pelajarannya susah, yakin kita pasti bisa. Itu adalah orang yang percaya diri. Nah, anak yang mandiri, anak yang percaya diri yaitu anak yang tidak bergantung kepada orang lain atau dia mandiri, bisa melakukan apa saja dengan sendiri. Contohnya anak-anak sekarang, ya, bisa misalnya ibu kasih tugas, bisa mengerjakan sendiri, dikerjakan sendiri dulu. Apabila tidak bisa, boleh bertanya, ya. Tapi jangan langsung menyerah. Kalau menyerah itu namanya orang yang putus asa. Nah, sikap percaya diri itu harus ditumbuhkan di mana saja kalian berada. Apalagi di dalam kelas, di saat guru menjelaskan, kalian harus percaya diri. Ketika kalian tidak paham dengan pelajaran itu, silahkan angkat tangan dan bertanya. Juga ketika ada tugas, usahakan selalu mengerjakan sendiri, dan ketika ulangan jangan menyontek. Percaya diri berarti mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, anak-anak, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan materinya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik penjelasan Ibu tadi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan selalu sehat untuk kalian semua. Tetap di rumah saja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.